Oke, baik. Sebelumnya, sebelum kita ngomong tentang update, kita akan belajar tentang cara install atau memasang R di komputer. Kesesuaian sistem operasi, ya, R dapat beroperasi di berbagai sistem operasi. Kita bisa punya Windows, ada Linux, Unix, FreeBSD, dan macOS operating system. Ini sangat bisa digunakan, ya, sangat bisa digunakan karena memang R ini sudah didesain ya untuk bisa untuk semua komputer, ya, semua sistem operasi, sehingga jangan khawatir jika mungkin Windows-nya agak lama, Windows 8, mungkin masih ada yang pakai Windows 8 atau 7, itu masih bisa pakai R, ya. Oke, sekarang saatnya kita ke pemasangan, installation. Pada tahap ini, pastikan laptop, ya, PC atau laptop atau komputer, ya, komputer terhubung ke jaringan internet. Ya, pertama, kalau bisa stabil, jangan sampai tiba-tiba berhenti putus tengah jalan. Lalu buka penjelajah situs dan kunjungi CRAN R di cran.rproject.org. Sangat disarankan untuk menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge untuk mengunduh, ya, untuk mengunduh di CRAN R Project ini agar proses pengunduhannya lancar, ya. Kita gunakan ini, kita akan coba buka. Bisa langsung diklik sebenarnya, tapi saya akan coba pakai Windows Edge. Oke. Kita akan coba download. Oke. Seperti ini, ya. Download and install R. Kita klik download for Windows. Karena komputer yang saya pakai saat ini adalah Windows. Download R for Windows. Lalu kita install R for the first time, ya. Lalu nanti di sini kita bisa lihat ada download R for 4.10 untuk Windows. Ini adalah versi terbaru, ya. Kalau kita klik, ini sudah pasti membuka versi terakhir, ya, versi yang terakhir diupdate oleh R. Kalau kita klik R, di sini kita butuh beberapa waktu. Kita tunggu sebentar sampai ini selesai mendownloadnya. Oke, sekarang kita lihat bahwa sudah selesai proses pengunduhan. Kita bisa langsung klik. Kita tunggu. Oke. Oke, kita lihat di sini ada pilihan bahasa. Silakan bisa dipilih bahasa yang sesuai untuk bisa apapun, ya. Sekarang kita klik English. Oke. Akan muncul seperti ini. Ini dibaca skim and scan saja. Ini hanya menandakan bahwa kita setuju bahwa R tidak memberikan garansi, ya, karena memang open dan lain sebagainya. Lalu kita klik next. Kita klik next. Oke, karena sudah di sini, karena memang sudah terinstall R versi 4.10, mungkin bisa yang lain bisa langsung klik next terus, ya. Tapi hati-hati ketika nanti ada pilihan versi mana yang akan di-download, ya. Ada tipe sistemnya. Untuk
Windows, nanti ada centang 32 dan 64 bit. Pastikan kita melihat dulu di tempat tadi, di This PC atau di My Computer, kita klik kanan, lalu klik Properties, lalu akan muncul seperti ini. Pastikan download sesuai yang komputer Anda gunakan. Kalau menggunakan 64 bit, maka centang yang 64 bit. 32-nya jangan dicentang. Ya. Kalau 32 bit, nanti 64-nya jangan dicentang. Ya. Ini saja. Ya, agar sesuai dengan performa komputer masing-masing. Oke. Kita lanjut. Ya. Sisanya klik next, 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 next. Sampai akhirnya nanti ada keluar R. Oke. Lalu sekarang kita coba pakai R. Ya. Kita coba buka R. Sekarang R ini adalah tampilan R. Tampilan R, pertama ada R console. R console ini adalah tempat di mana coding kita akan ditranslatekan, akan dieksekusi, ya. Lalu di sini ada file, ada edit, view, miscellaneous, packages, dan lain-lain. Sampai saat ini tidak mengerti apapun, tidak apa-apa, jangan khawatir, karena kita hanya di sini kita hanya ingin semua bisa mendownload R, ya. Jangan sampai kelewatan. Di sini kita bisa lihat R version 4.1.0, di mana ini dirilis pada tanggal 18 Mei 2021. Ya, berarti ini kita sudah punya versi terakhir dari R. Untuk lengkapnya bisa dilihat di Kran R tadi, di websitenya, itu ada list versi-versinya dan tanggal versi tersebut dirilis. Baik, sekarang kita punya source R new script, ini akan kita bahas nanti. Ya, kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan setiap ini, ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke slides. Oke, sekarang apa yang tadi kita punya di R, ini semua ini disebut R GUI, ya. Kita mendownload R itu sudah pasti mendapatkan R GUI. GUI artinya Graphical User Interface. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa tampilannya sangat sederhana, ya, R console. Kita misalkan bisa melihat X sama dengan 5, maka kita klik X akan mengeluarkan 5. Ya. Nanti ini akan dibahas selanjutnya di bagian kedua tentang apa itu konsol dan apa itu Windows, apa yang bisa dilakukan di R console maupun di fitur R lainnya. Namun kita lihat bahwa ada perbedaan antara R GUI dan juga R Studio. R GUI yang seperti kita tadi lihat itu adalah bawaan R. Jadi Graphical User Interface R GUI itu sudah termasuk saat kita mendownload R. Ya. Jadi R sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputasi, ya. Dan R GUI itu tampilannya. Sedangkan R Studio menggunakan bahasa R untuk mengembangkan sebuah program. Jadi R Studio merupakan Integrated Development Environment, ya, IDE, di mana pengguna dapat mengembangkan dan mengubah program di R dengan mendukung sejumlah besar paket statistik, grafik berkualitas tinggi, dan kemampuan untuk mengelola ruang kerja Anda. Jangan khawatir, nanti kita akan lihat. Yang penting sampai sekarang, kita tahu R itu adalah bahasanya, R GUI adalah tampilan bawaan dari R,
ya. Dan RStudio ini nanti adalah yang mempercantik tampilan untuk kita bisa mengolah datanya, ya. Jadi sampai saat ini kita nggak perlu tahu apa itu fungsi-fungsi yang ada di R, nggak perlu. Yang penting kita tahu sekarang kita punya R, RGUI, dan RStudio, ya. R dapat bekerja tanpa adanya RStudio. Maaf, ini maksudnya RGUI ya dapat bekerja tanpa adanya RStudio, sehingga keduanya bukan merupakan substitusi, ya. Namun semua operasi pada RStudio membutuhkan R yang sudah terpasang. Ya, jadi kita tidak bisa mendownload, tidak bisa mengunduh RStudio kalau kita tidak punya R yang ada di komputer. Ya, jadi kalau mau pakai RStudio, pastikan punya R dulu, ya, R dan RGUI, ya, karena udah jadi satu, ya. Jadi di sini R ini sebenarnya sudah R dan RGUI, ya, artinya. Ya, R, RGUI dapat bekerja tanpa adanya RStudio, sehingga keduanya bukan merupakan substitusi. Namun, semua operasi, semua eksekusi pada RStudio membutuhkan R yang sudah terpasang di komputer. Jadi, pastikan sudah mendownload R, ya, sudah mendownload dan install R di komputer. Bagaimana cara memasang RStudio di komputer? Kunjungi RStudio IDE di website ini, www.rstudio.com, ya, /products, RStudio, -download. Pilih RStudio Desktop Free, nanti ada pilihannya, kita akan lihat, atau geser ke bawah hingga Anda menemukan gambar seperti ini. Nanti ada gambar seperti ini, layar, lalu ada versi RStudio-nya, ya. Dan di sini kita sudah bisa klik download di sini. Ya, RStudio website-nya akan secara otomatis mendeteksi sistem operasi yang komputer Anda gunakan. Jadi misalkan di sini sudah ada kalau komputer Windows, nanti di sini akan ada rekomendasinya, ya. Dan dia bisa melihat Windows 10 64 bit karena memang komputer saya menggunakan Windows 10 64 bit. Baik, sekarang saatnya kita coba buka. Sorry. Kita Oke, kita coba di sini, ya, kita klik. Saya sengaja copy paste agar terbuka di Microsoft Edge karena masih tidak ada bookmark dan lain-lainnya, jadi lebih cepat. Ya, kita lihat di sini bahwa ada R Desktop Free, kita pilih ini download. Ya, nanti sama aja, dia akan turun sebenarnya. Kita klik atau kita langsung saja turun ke bawah dan klik download RStudio for Windows. Kita klik ini. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena file juga besar, ya, 149 MB. Tapi jangan khawatir, setelah kita di-download dan setelah di-install, kita bisa hapus file .exe-nya, .exe ini agar tidak memenuhi memori. Ya, tapi harus sudah di-install dulu, baru nanti bisa kita hapus. Sambil kita tunggu dulu sehingga mau selesai. Sekarang sudah selesai, bisa kita langsung klik download. Kita klik yes. Pemasangan RStudio ini juga sangat cepat. Ya. Hanya klik next. Kita klik install dan ya, mungkin ini karena sudah ada di sini. Klik install saja, ya, seterusnya. Oke, ini masih bisa, ya, ternyata. Kita tunggu sampai selesai.
Oke, setelah itu kita klik finish. Ya, selesai. Oke. Sekarang kita buka. Baik, ya. Inilah tampilan RStudio. Lebih enak dilihat daripada Argui. Ya, kita bisa lihat ya Argui. Di sini adalah R console. Ya, kita juga punya konsol di sini. Ini konsol yang kita punya. Lalu di sini sudah lebih jelas semuanya, ada file, edit dan lain-lainnya. Nanti kita bisa di sini import dataset. Kita bisa dengan mudah juga melihat hasil plot grafik kita di sini di sebelah kanan bawah. Tapi kita akan bahas ini lebih dalam di bagian kedua, apa itu R file, apa itu konsol, dan juga bagaimana cara kita menggunakan R file, ya, transferability, bagaimana kita bisa mengirim R ke teman kita, ya, R filenya, codingnya, programming codingnya itu, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita lihat ya, ini sudah di-download dan kita akan lanjut ke bagian 2.